Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiada Samala, NIM BES 100180066 akan mempresentasikan tentang pengaruh human capital terhadap kinerja perusahaan. Latar belakang. Perhatian terhadap sumber daya manusia atau human capital sebagai faktor utama bagi perusahaan sering dihiraukan. Oleh karena itu, karena peran sumber daya manusia begitu besar untuk perusahaan, maka manajemen perusahaan perlu lebih memberikan perhatian serta pengembangan terus-menerus. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap peran sumber daya manusia atau human capital dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Human capital. Human capital secara bahasa tersusun atas dua kata dasar, yaitu manusia dan kapital. Kapital diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Berdasarkan definisi kapital tersebut, manusia dalam human capital merupakan suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Manusia juga memiliki peran atau tanggung jawab dalam segala aktivitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan transaksi. Pengertian human capital menurut Nalbatian et al. Dalam Armstrong mendefinisikan human capital sebagai persediaan dari kumpulan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kreativitas, dan atribut pekerja lainnya, dan berpendapat bahwa human capital juga mencakup memberi nilai pada setiap atribut ini, serta menggunakan pengetahuan secara efektif untuk mengelola organisasi. Komponen human capital. Menurut Mayo, human capital memiliki 5 komponen, yaitu 1. Individual capability, dibagi menjadi 2, yaitu kecakapan nyata dan kecakapan potensial. 2. Individual motivation, yaitu motivasi yang terbentuk dari sikap karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan. 3. Leadership, yaitu sikap kepemimpinan untuk memimpin aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 4. The organizational climate, yaitu sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara kerja dan perilaku dari para anggota. 5. Work group effectiveness, yaitu didasarkan pada 2 hasil produktif dan kepuasan pribadi. Peran human capital. Ulrich menjelaskan 4 peran human capital dalam membangun organisasi yang kuat, di antaranya 1. Management of Strategic Human Resource. Strategi ini membahas tentang proses masa depan. 2. Management of Transformation and Change. Kegiatan utamanya adalah membawa organisasi ke arah yang lebih produktif dengan tingkat keuntungan yang tumbuh secara berkesinambungan. 3. Management of Firm Infrastructure. Kegiatan pokoknya adalah melakukan suatu rekayasa ulang untuk menuju ke arah perbaikan organisasi. 4. Management of Employee Contribution merupakan suatu usaha untuk meningkatkan loyalitas kemampuan karyawan. Hubungan human capital dengan kinerja perusahaan. Prever dan Upton menyatakan bahwa kesuksesan suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar ditentukan terutama oleh human capital, bukan physical capital, dan perusahaan dianjurkan untuk investasi dalam berbagai pelatihan untuk meningkatkan sumber daya pengetahuan, keahlian, dan kemampuan karyawan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Oleh karena itu, pengeluaran perusahaan aktivitas pelatihan dan pengembangan SDM sangat penting dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan keahlian dan pengetahuan pekerja agar mampu menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan dan memperbaiki kinerja perusahaan. Kesimpulan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau human capital sangat penting dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan,
dan kinerja kerja karyawan agar mampu mewujudkan tujuan dan meningkatkan kualitas perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.